Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masih di bab mengenai dua ya, pewarisan sifat. Nah, namun kita akan mencoba mengerjakan mengenai teknik replikasi DNA maupun RNA ya di dalam konteks ini, sekaligus bagaimana mekanisme di dalam proses sintesis protein. Nah, langsung saja saya akan mengerjakan mengenai uji pemahaman halaman 102. Saya harap kalian sudah mempelajari mengenai teorinya secara mendalam ya. Kalian bisa cari literatur di perpustakaan atau bahkan cari literatur di channel YouTube yang lain yang sekiranya menyediakan materi ini. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan bagan sintesis dari dalam sebuah sel ya, ini di dalam sebuah sel. Nah, pertama ini yang untaiannya 2 itu dikatakan sebagai DNA. Kemudian yang untaiannya 1 ini dikatakan sebagai RNA. Yang bagian bawah ini adalah ribosom subunit yang kecil, 5 sebagai ribosom subunit yang besar ya. Kemudian 4 itu jelas rangkaian asam amino. Kemudian apa lagi? Ya, itu semuanya ya keterangannya. Nah, pertanyaannya adalah bagian dan proses yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, dan 5 secara berturut-turut itu adalah pertama, dari DNA kemudian berubah menjadi RNA, lebih tepatnya adalah mRNA ya. Nah, ini adalah melalui proses transkripsi. Jadi RNA itu diproduksi dari DNA yang mula-mula 2 untai, kemudian dipisahkan dengan enzim polimerase tadi yang sebelumnya Pak Jul terangkan, dengan enzim primer polimerase. Nah, itu dengan langkah lanjutannya apa? Yaitu langkah transkripsi nomor 1. Kemudian yang kedua itu jelas mRNA, messenger RNA. Jadi kan RNA itu kan ada 3 jenis ya. RNA itu ada 3 jenis. Ada mRNA, ada tRNA, ya kan? Kemudian ada rRNA. Nah, cukup yang dibatasi yang kita tahu adalah ini aja, mRNA ya. Nomor 2. Kemudian melalui mekanisme, nah ini semuanya prosesnya berada di nukleus atau di inti sel. Namun selanjutnya mRNA itu kan dikeluarkan dari nukleus dengan proses apa? Dengan proses translasi atau pergeseran. Jadi digeser dari inti sel, digeser keluar. Seperti itu. Itu proses yang ketiga, translasi. Nah, kemudian yang 4 panjang ini adalah untaian dari asam amino ya. Kemudian yang nomor 5 itu jelas ribosom. Jadi yang tepat adalah yang D. Lanjut nomor kedua. Perhatikan gambar tahapan sintesis protein yang terjadi pada ribosom berikut. Nah, seperti halnya tadi saya katakan, subunit kecil ribosomnya, kemudian subunit besar ribosomnya untaian dari asam amino atau polipeptida. Nah, yang Y ini merupakan rantai mRNA ya. Ini yang untaian ini mRNA ya, untuk yang Y sebagai mRNA dengan triplet basanya ini ya. Kelihatan enggak? Triplet basanya adalah AUG,
A, U, C, U, G, A. Nah, sekarang yang diminta adalah triplet basa nitrogen di bagian X. Nah, sedangkan X itu adalah antikodonnya. Jadi ini sebagai kodon dan X itu sebagai tRNA-nya yang disebut juga sebagai antikodon. Nah, ingat ini semuanya adalah RNA, ya. RNA. Kalau RNA itu untuk basa nitrogen T atau timin itu diganti dengan U. Jadi timin itu diganti dengan urasil, ya. Seperti itu. Nah, maka kita bisa menghitung terlebih dahulu. Bukan menghitung ya, mencari. AUG itu menjadi apa? AUG itu tinggal kita ubah, ya. Kita ubah menjadi basa nitrogen pasangannya, ya. AUG itu menjadi A itu kan jadi U, ya kan. U itu nanti jadi A, G itu jadi C, kemudian A itu jadi U, tidak ada timin, ya. A itu kan biasanya kalau dalam DNA A itu pasangannya timin, adenin itu pasangannya dengan timin. Tapi ini konteksnya adalah RNA. Jadi A pasangannya timin, kalau dalam RNA timin diganti U. Nah, jadinya U seperti ini. Kemudian triple U ini jadi triple A. Kemudian C menjadi triple G. Nah, UGA itu adalah stop, bukan asam amino, ya, merupakan kodon stop. Jadi sudah berhenti di sini, ya, berhenti. Nah, kita lihat kalau masalah arahnya, ya, kalau masalah arahnya ini dimulai dari 5 absen ke 3 absen. Nah, kalau ini dimulai dari dimulai dari 3 absen dan 5 absen. Nah, silahkan dicari UAC, triple U, triple A, triple G, 5 absen. Ada, ya, di situ jawabannya adalah yang B. Oke, berikutnya perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai dengan 5. Silahkan kalian baca dengan sendiri. Nah, Pak Jul akan memberikan clue saja, ya, bahwa di sini orang yang dengan hemoglobin normal itu adalah susunan HbA-nya adalah terdiri dari asam amino seperti ini: valin, histidin, leusin, treonin, prolin, glutamat, lisin. Nah, berbeda untuk orang yang hemoglobinnya menderita siklemia, S ini, option S ini. Nah, itu bedanya hanya pada asam amino glutamatnya ini berubah jadi apa? Berubah menjadi valin, ya. Di sini kan sudah ada keterangan siklemia terjadi karena kodogen CTT pada DNA bermutasi atau berubah menjadi CAT. CAT itu adalah asam amino valin. Jadi glutamatnya nggak ada, adanya valin. Nah, ini yang menyebabkan siklemia. Coba kita bahas mengenai pertanyaannya, ya. Bahas mengenai pertanyaannya.
Yang pertama, berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai. Semua sel-sel darah pada penderita siklemia berbentuk sabit. Ini jelas salah. Ya, jelas salah. Karena apa? Yang berbentuk sabit itu hanya sel darah merahnya. Kalau mengatakan semua sel darah merah, padahal sel darah merah itu kan ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, ya kan? Dan plasma darah. Nah, kalau semua sel-sel darah pada penderita siklemia berbentuk sabit, tentunya pernyataan tersebut kontradiktif. Karena siklemia itu yang berbentuk sabit hanya sel darah merah. Pernyataan kedua, penderita siklemia merasakan sesak nafas, jantung berdebar-debar dan pusing, terutama setelah beraktivitas berat. Ini benar. 3. Kalau ini yang pernyataan 2 tadi benar karena ada di dalam sesuai dengan teks ya. 3. Siklemia terjadi akibat mutasi gen sehingga gejala akan muncul setelah remaja. Itu salah ya. Di sini dikatakan setelah remaja. Namun mutasi gen pada kelainan siklemia itu biasa muncul pada masa bayi usia 4 sampai dengan 6 bulan. Dan biasanya bertambah buruk seiring dengan bertambahnya usia. Jadi yang pernyataan ketiga ini juga salah lagi. Kemudian yang keempat, pada polinukleotida HBS berarti yang terinfeksi siklemia ya, hemoglobinnya, asam aminovalin digantikan glutamat. Ini jelas salah. HBS itu glutamatnya digantikan valin, bukan valin digantikan glutamat, ya kan? Berarti ini jelas salah. Sel sabit menyebabkan penyumbatan, terutama pada pembuluh kapiler, sehingga pasokan oksigen rendah. Ini benar ya. Jadi kalau manakala pembuluh kapilernya itu mengalami penyumbatan, otomatis darah kan fungsinya beredar itu kan untuk mengedarkan oksigen, ya kan? Nah kalau manakala tersumbat, kan otomatis pasokan oksigen untuk tubuh juga rendah. Seperti itu. Selesai ya untuk yang nomor 3. Kemudian yang keempat, siklemia terjadi akibat kode gen CTT pada DNA berubah menjadi CAT, kode genetik yang dibawa mRNA. Penderita siklemia adalah CTT-nya itu berubah pada DNA berubah menjadi CAT. Ya sudah, CAT itu apa? Nah, CAT itu adalah C-nya dengan G, A-nya kalau dengan DNA kan dengan T. Tapi karena ini adalah mRNA, berarti T diganti dengan U. T berpasangan dengan A. Nah, seperti itu. Jadi kode genetik yang dibawa mRNA penderita siklemia adalah GUA. Oke, clear ya. Kemudian untuk yang nomor berapa ini? Nomor kelima, perhatikan tabel perbedaan sintesis protein HbA normal dan HbS penderita siklemia. Nah, di sini ada HbA dan HbS. Nah, ini posisinya letaknya acak ya di situ ya. Letaknya acak. Letaknya acak. Namun kita bisa membetulkan ya, membenarkan ya, atau mengkoreksi lah seperti itu. Kita mulai dari HbA normal, HbS yang menderita siklemia. Sekarang pada DNA sense
DNA template. DNA template itu maksudnya cetakan yang digunakan untuk transkripsi mRNA. Nah, sekarang DNA sense-nya kita mulainya pada DNA template saja dulu. Siklemia terjadi akibat kodogan CTT pada DNA berubah menjadi CAT. Nah, berarti yang normal itu CTT pada template. Nah, ini kan normal. Ini saya tulis saja biar nggak anu ya. Normal. Nah, ini adalah siklemia. DNA template-nya CTT kalau normal. CTT. Kalau tidak normal itu adalah CAT. Nah, otomatis kalau DNA sense-nya kan C-nya itu adalah gabungan dari GAA. Ini juga GTA. Kayak permainan ya, GTA. Kayak game maksud saya. Nah, sekarang untuk yang normal mRNA itu CTT. Ingat ini mRNA ya. Nah, T itu jadi pasangannya A. Berarti GAA. Kemudian ini GUA. GUA ini sama ya. Ternyata tidak perlu ditukar tempat. Sekarang tRNA-nya itu kita peroleh dari sini, DNA template T-nya diganti dengan U ya. Jadi CUU di sini adalah CUA. U itu kan T ya. CAU dari sini. CAU. Nah, asam aminonya ya sudah dicari dari ini. Ya. Ini adalah glutamat. Kemudian yang satunya adalah valin karena dia siklemia. Valin. Nah, seperti ini. Ini A ya, CAU. Nah, saya rasa cukup ya. Jadi identifikasinya itu nanti pembacaan asam aminonya kan pada mRNA. Itu dapat taunya kok bisa glutamat Pak, kok bisa valin Pak. Ini kamu lihat pada lingkaran asam amino itu. Tinggal kamu mencocokkan 3 kode basa ya, 3 kode bahasanya ini kamu cocokkan di dalam tabel seperti itu. Oke gitu, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.